Salam Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dari setiap hari Ia boleh menolong setiap kehidupan kita, bahkan Ia memberikan nafas dalam kehidupan kita untuk kita melalui hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, menolong kami ya Tuhan, bahkan memberikan kami kasih setia yang tak pernah berkesudahan, bahkan memberikan hati kami kedamaian dan ketenangan ketika kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami dikatakan orang yang berbahagia. Dan biarlah firman ini juga ya Tuhan mengajar kami, menolong kami, memimpin kami, membimbing kami untuk melalui hari-hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Menolong setiap langkah perjalanan kehidupan kami, bahkan memberikan kemenangan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sebab kami percaya Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong hidup kita. Bahkan firman ini juga akan membantu setiap perjalanan kehidupan kita, menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang metafora, gambaran pokok anggur dan ranting serta buah. Bapak Saudara, satu gambaran tentang kehidupan kita di dalam Tuhan tentunya. Saudara dikasih di dalam nama Yesus, tidak jelas di mana Yesus berada ketika ia memberikan ajaran ini. Jika ayat 14 ayat 31 titik tolak ruang di mana mungkin bahwa Yesus dan murid-murid telah berbincang-bincang di ruang atas, dia melewati sebatang pohon anggur yang dipakainya sebagai ilustrasi rohani.
di dalam Yohanes 14 ayat 31, kalau kita lihat Bapak Saudara, tetapi supaya di dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan seterusnya. Dan ini satu tempat di mana akhirnya satu gambaran, bahkan di dalam perjanjian lama menggambarkan tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel. Bahkan di dalam perjanjian lama juga menggambarkan bagaimana satu kehidupan bangsa Israel di saat mereka jauh daripada Tuhan, di saat mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, Bapak Saudara. Oleh karena itu ditulis dalam gambaran ini tentang pokok anggur yang benar. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat baik-baik pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan aku adalah, ya, ini yang terakhir, dan hanya bagian ini memiliki tambahan, dan Bapakkulah pengusahanya. Meskipun memang anak, yaitu berbicara Yesus, peran sentral dari ayat ini, namun Bapa bukanlah satu hal yang tertinggal, yang bergarun dan dia memotong dan membersihkan ranting. Perkataan Kristus ini perlu dilihat dengan latar belakang perjanjian lama, ya, tentang Israel. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada hubungan, yaitu pribadi Allah sendiri dengan statusnya, yaitu keadaannya. Bahkan Israel ini digambarkan sebuah ranting dan buah, Bapak Saudara. Maka kita bisa melihat di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 17, Yehezkiel 15 ayat 1 sampai 8, Yehezkiel 19 ayat 10 sampai 14, kemudian Mazmur 80 ayat 9 sampai 17. Yesus menggambarkan dirinya sebagai yang benar untuk membedakan dirinya dari semua yang palsu, Bapak Saudara. Dan ingat, Yesus adalah sejati. Mengapa Yesus menggambarkan dirinya yang benar? Sebab tidak ada yang lebih benar. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagai satu mata pencarian bangsa Israel pada waktu itu adalah berkebun anggur, Bapak Saudara. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ingat baik-baik, ketika yang terjadi dari buah itu asam, bahkan ranting itu tidak menghasilkan, tentu menimbulkan satu kekecewaan bagi orang, bahkan bagi siapapun yang bisa menerima bahkan mengkonsumsi dari buahnya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berbicara status diri Yesus, ia adalah benar. Di ayat pertama ini, kalau kita memperhatikan baik-baik dalam setiap kehidupan kita, kita ini adalah juga statusnya sebagai anak Allah. Kita ini punya status yang diberikan, bahwa kita ini memang dimerdekakan, bahwa kita punya hak untuk berbuah sesungguhnya. Kalau Yesus adalah benar, tentu kita hidup di dalam kebenaran. Kalau Yesus adalah sejati, tentu kita dituntut juga untuk menjadi murid yang sejati. Kalau Yesus adalah buah yang menghasilkan yang baik, tentu kita juga dikatakan adalah anak-anak Allah yang baik dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ini adalah berbicara status. Maka di dalam gambaran-gambaran tentang kehidupan
manusia, bahwa Yesus mengatakan kamu adalah gambar dan rupa Allah. Artinya ini adalah berbicara tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan. Status kita seperti apa di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita melihat Tuhan, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, tentu hal ini adalah ingin menggambarkan Yesus adalah pengusahanya, dan kita ini adalah bagian daripada apa yang Yesus kehendaki. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara status, tentu engkau adalah status anak Allah. Statusmu bukan lagi orang-orang yang biasa, tetapi statusmu adalah sebagai gambaran bahwa engkau adalah anak Allah yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah berbicara hubungan. Mari kita baca. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, lihat baik-baik. Pada bagian ini, pada pasal sebelumnya telah diperkenalkan tinggalnya orang percaya dalam Yesus dan Yesus dalam mereka. Ayat 14-20. Dalam pasal 15 ini, pernyataan yang sama digambarkan kembali melalui hubungan antara pokok anggur dan ranting. Yesus adalah pokok dan murid-murid adalah ranting klema. Ranting-ranting memperoleh hidup mereka dari pokok itu, betul? Dan murid-murid adalah salah satu gambaran ranting yang bergantung kepada pokok itu. Pokok anggur menghasilkan buah melalui ranting-ranting. Peran ini berbicara sebagai seorang status yang besar, yaitu Yesus. Tentu dia membersihkan setiap ranting supaya lebih banyak berbuah. Tidak ada ranting yang dikecualikan. Tidak perlu diragukan bahwa tujuan daripada Yesus adalah supaya setiap ranting berbuah dan lebih banyak. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita lihat baik-baik. Ranting akan hidup dari sebuah pokok. Kalau ranting tidak hidup dari pokok, tentu dia tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, Bapak saudara, apa yang harus dilakukan? Kebergantungan dari ranting dengan pokok membuat dia hanya kuat. Dan lihat baik-baik, ada hubungan yang kuat. Kalau tidak memiliki hubungan yang kuat, tentu hal ini tidak menjadi satu gambaran yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Artinya adalah Bapak saudara, hubungan kita dengan Tuhan harus kuat. Dan lihat baik-baik, Tuhan tidak pernah memandang siapapun. Kalau statusnya ranting, tentu setiap ranting dibersihkan supaya ia berbuah, supaya ranting itu menghasilkan, supaya ranting itu mendapatkan perlakuan yang sama. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus lakukan? Tentu ia menyingkirkan ranting-ranting yang tidak memiliki satu qualified. Bahkan dia membersihkan setiap ranting yang mati. Bahkan dia membersihkan setiap ranting yang tidak bertumbuh pada hal yang benar.
Bahkan setiap fase dalam setiap ranting pun itu dikeluarkan yang tidak baik. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saya mau katakan, ingat, ada satu hubungan dengan Tuhan. Kalau berbicara hubungan, tentu berbicara tentang kebergantungan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan, bagaimana engkau dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jikalau engkau tidak bergantung sesungguhnya kepada Tuhan. Kalau engkau bergantung kepada Tuhan, tentu Tuhan pun tahu engkau menjaga komunikasi hidup dengan Tuhan, engkau menjaga hidupmu dengan Tuhan, engkau menjaga persekutuanmu dengan Tuhan, engkau memperkuat doamu kepada Tuhan, engkau memperkuat hidupmu makin dekat dengan Tuhan. Maka setiap hari engkau menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan. Dan ingat, ketika engkau makin bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan tahu siapa dirimu, dan Tuhan tentu ingin mengikis setiap kejahatan, setiap keburukan, setiap yang tidak baik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Supaya apa? Supaya hidupmu tidak menjadi sia-sia. Supaya apa? Supaya hidupmu menjadi berguna. Berguna untuk Tuhan, berguna yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ingatlah baik-baik, engkau ada hari ini karena engkau punyanya Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berbicara mengenai tanggung jawab. Bapak saudara, tanggung jawab kita itu adalah berbuah. Ya, lihat baik, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak saudara lihat baik-baik, di ayat 3 ini menggambarkan ya satu kehidupan kita dengan Tuhan. Ingin menggambarkan bahwa kamu harus berbuah dengan Tuhan. Artinya adalah hidupmu dapat memancarkan apa yang pernah Tuhan buat di dalam hidupmu, apa yang pernah Tuhan kerjakan di dalam firman-Nya, supaya engkau bisa melihat, supaya engkau bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan orang lain boleh merasakan kedamaian, ketenangan di dalam hidupmu. Mengapa? Tentu saya tidak gambarkan buah yang seperti apa. Tentu Bapak saudara, Tuhan mau engkau adalah berbuah yang baik. Kebaikan muncul di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Tuhan ingin di dalam kehidupan kita bahwa memang adalah hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Hidup kita ini adalah diberikan satu kehendak oleh Tuhan supaya kita ini menghasilkan buah yang benar-benar yang Yesus harapkan dalam kehidupan kita. Kalau engkau masih memiliki kebencian, kalau engkau masih memiliki hal-hal yang tidak benar di dalam hidupmu, pikiran-pikiran kotor, perzinahan, Bapak saudara, tentu Tuhan tidak berkehendak di dalam hidupmu. Mungkin saja engkau juga berbuah, tetapi buahmu tidak disukai oleh orang lain. Mungkin bisa jadi engkau tidak menghasilkan dalam hidupmu. Ya, engkau sama seperti ranting yang kering. Bapak saudara lihat baik-baik. Tetapi satu hal yang Tuhan harapkan, engkau harus berbuah yang baik dalam hidupmu, sehingga orang bisa menikmati kebaikan di dalam hidupmu, dan orang bisa melihat bahwa engkau adalah seorang yang Kristen yang sesungguh-sungguhnya di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam bagian ini ingin mengatakan kepada kita,
Lihat baik-baik di ayat 8, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, lihat baik-baik. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu pasti akan menerimanya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah konsep tentang kehidupan kita dengan Tuhan. Di dalam bagian ini ingin menjelaskan bahwa ketika engkau hidup dengan ranting, engkau dibersihkan, engkau berbuah, maka ingat baik-baik, apa saja yang kamu minta pasti Tuhan berikan dalam hidupmu. Ini bukan berbicara mengenai teologi berkat, tidak. Ingin bukan berbicara mengenai teologi kemakmuran, tidak Bapak Saudara. Tetapi ini adalah berbicara apa saja yang menjadi tanggung jawabmu dan sudah kamu kerjakan dalam kehidupanmu, dan firman itu menjadi bagian dalam hidupmu, maka ingat baik-baik, engkau akan menerima apa yang menjadi bagianmu. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini hidup dengan Tuhan. Tentu hari-hari kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dan kita ini hidup juga bukan karena diri kita, tetapi kita ini hidup karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, ingatlah baik-baik. Yang pertama, ingat Tuhan. Yang kedua, hubungan baik dengan Tuhan. Sekalipun prosesnya itu susah dan menyakitkan, seperti dalam Ibrani 12 ayat 4-11. Dan kemudian engkau harus memiliki buah yang baik dalam hidupmu. Dan ingat baik-baik, jaga persekutuan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan melihat apa yang kau lakukan, dan Tuhan akan buat semuanya berhasil. Dan ayat 7 itu menjadi kegenapan daripada bagian-bagian yang telah kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami, menolong kami ya Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bahkan menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami makin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami melewati proses, tapi kami percaya proses di dalam Tuhan tidak pernah menyakitkan, tetapi proses di dalam Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Bahkan mengajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu menjadi buah yang baik, dan buah kami bisa dinikmati oleh orang lain. Jikalau kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau di dalam kami ya Tuhan, Engkau tentu tidak pernah meninggalkan kami. Dan apa saja yang kami minta, pasti Tuhan beri dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Salam Bapak Saudara, salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.